Salam dalam kebajikan, Tojen sekalian. Pertanyaan apakah tahun baru Imlek ajaran agama atau budaya kerap kali muncul setiap menjelang tahun baru Imlek. Satu sisi, pertanyaan semacam ini adalah pertanyaan yang wajar, mengingat bahwa tahun baru Imlek memang begitu membudaya dalam masyarakat Tionghoa. Sementara tidak semua Tionghoa adalah Konghucu. Hanya yang perlu dipahami adalah bahwa tidak serta-merta budaya atau sesuatu yang budaya dalam suatu masyarakat tidak berkaitan dengan ajaran agama. Kenyataannya bahwa banyak aspek ajaran agama yang kemudian membudaya dalam masyarakat atau dalam komunitas agama tersebut. Salah satu contohnya adalah tahun baru Imlek dan perayaan persembayangan yang lainnya, termasuk juga cara menghormat dengan merangkapkan tangan dan cara memanggil dalam masyarakat Tionghoa. Artinya, tidak bisa kemudian disimpulkan bahwa semua budaya atau semua yang membudaya pasti tidak berkaitan dengan ajaran agama. Sejatinya, agama dan budaya bukanlah dua hal yang terpisahkan. Maka dikatakan agama-agama besar adalah bangunan-bangunan dasar bagi peradaban-peradaban besar. Dari sini menjadi jelas bahwa peradaban atau budaya sangat berkaitan dengan agama. Artinya, apa yang diajarkan agama akan membentuk karakter dan kebiasaan umatnya yang pada ujungnya menjadi tradisi yang membudaya. Jadi pertanyaan apakah Imlek agama atau budaya sebenarnya pertanyaan yang kurang tepat, karena itu terkesan memisahkan antara agama dan budaya dan menggiring orang untuk berpikir bahwa jika tahun baru Imlek adalah ajaran agama, berarti tahun baru Imlek bukanlah budaya. Dan sebaliknya, jika tahun baru Imlek adalah budaya, berarti tahun baru Imlek bukanlah ajaran agama. Sejatinya, tahun baru Imlek adalah ajaran agama yang membudaya dalam masyarakat Tionghoa. Selanjutnya, pertanyaan, apa kaitan tahun baru Imlek dengan Nabi Kungce, sehingga kalender Imlek dikenal dengan nama kalender Kungcili? Tojen sekalian, tahun baru Imlek adalah pergantian tahun pada kalender Imlek, yaitu kalender yang menggunakan sistem bulan atau kalender yang perhitungannya mengacu pada peredaran bulan mengelilingi bumi. Namun sejatinya kalender ini menggunakan sistem gabungan bulan dan matahari atau lunisolar, Im yang Lek. Namun mengingat yang lebih dominan dalam sistem gabungan ini adalah sistem bulan atau perhitungan harinya menggunakan sistem peredaran bulan mengelilingi bumi, maka lebih dikenal dengan nama kalender Imlek atau kalender bulan. Kalender ini diciptakan oleh Kaisar Huangti dan mulai digunakan secara resmi pada masa dinasti Xia 205 sampai 1766 sebelum Masehi. Dan dinasti Xia menetapkan tahun baru Imlek pada awal musim semi, yaitu tanggal 1 bulan Sabtu Imlek. Berlanjut ke zaman dinasti Shang 1766 sampai 1122 sebelum Masehi, dinasti Shang menetapkan tahun baru Imlek jatuh pada tanggal 1 bulan 12 Imlek. Berlanjut lagi ke zaman dinasti Chao 1122 sampai 255 sebelum Masehi, dan berubah lagi penetapan tahun barunya jatuh pada tanggal 1 bulan 11 Imlek. Nabi Kungce yang hidup pada zaman dinasti Chao menganjurkan agar pemerintah dinasti Chao kembali menggunakan penanggalan dinasti Xia yang menetapkan tahun barunya pada awal musim semi tanggal 1 bulan 1 Imlek, karena dipandang itulah saat yang paling tepat untuk menentukan pergantian tahun. Namun anjuran Nabi Kungce belum diterapkan oleh pemerintah dinasti Chao. Anjuran Nabi Kungce baru diterapkan pada masa dinasti Han oleh Kaisar Han Wuti pada tahun 104 sebelum Masehi, dan menjadikan tahun kelahiran Nabi Kongcu 551 sebelum Masehi
sebagai tahun pertama kalender Imlek, sebagai bentuk penghormatan kepada Nabi Kungce yang melakukan banyak perbaikan pada sistem penanggalan ini. Maka selanjutnya kalender ini dikenal dengan kalender Kungceli. Dan jumlah tahunnya adalah jumlah tahun 551, yaitu jumlah tahun Nabi Kungce ditambah tahun Masehi. Misalkan tahun 2022, maka jumlah tahun kalender Imlek adalah 551 plus 2022, yaitu 2573. Hal kalender Imlek disebut sebagai kalender Kungceli ini serupa dengan kalender Masehi yang dikenal dengan kalender Gregorian, karena berkaitan dengan Paus Gregorius XIII yang memodifikasi kalender Julius yang mengalami kesalahan-kesalahan perhitungan. Kalender Masehi yang diciptakan oleh Julius Caesar dinilai kurang akurat, sebab permulaan musim semi tanggal 21 Maret semakin lama semakin maju. Lalu pada tahun 1582, kesalahan yang terjadi diperbaiki dengan menghilangkan 10 hari. Tepatnya terjadi pada hari Kamis 4 Oktober 1582, langsung lompat ke tanggal hari Jumat tanggal 15 Oktober 1582. Sejak saat itulah selanjutnya kalender Masehi dikenal dengan kalender Gregorian. Meskipun saat pertama kali digunakan, tidak semua negara langsung sepakat untuk menggunakannya. Dari sini kiranya menjadi jelas kenapa kalender Masehi dikenal dengan sebutan kalender Gregorian, dan menjadi jelas pula kenapa kalender Imlek dikenal dengan sebutan kalender Kungceli. Jadi tidak perlu lagi dipertanyakan apa kaitan tahun kalender Imlek dengan Nabi Kungce. Seperti kita tentu juga tidak mempertanyakan lagi apa kaitan tahun baru Hijriah pada 1 Muharram dengan Nabi Muhammad, karena itulah saat hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah ke Madinah pada tahun 622 Masehi. Kita juga tidak akan mempertanyakan lagi apa hubungan atau kaitan kalender Masehi dengan Isa Al-Masih. Kita juga tidak akan mempertanyakan lagi apa hubungan kalender Buddhis era dengan Siddhartha Gautama, karena kalender itu dihitung mulai Sang Buddha wafat atau Parinibbana pada usia 80 tahun di tahun 544 sebelum Masehi. Selanjutnya, apakah makna tahun baru Imlek bagi umat Konghucu? Tojin sekalian, tahun baru bukan sekedar hanya pergantian musim, bukan juga hanya sekedar tradisi dan budaya saja. Tahun baru mengandung makna spiritual, sosial, dan makna budaya. Tahun baru menjadi momentum untuk introspeksi diri, merenungi serta memeriksa apa yang telah dijalani sepanjang tahun yang telah berlalu, memeriksa dan merenungkan apa yang telah dikerjakan dan apa yang belum dikerjakan, meneliti apakah perbuatan selalu di dalam kebajikan atau sebaliknya. Selanjutnya, membulatkan tekad dan mengobarkan semangat untuk memperbaiki dan memperbaharui diri pada tahun berikutnya. Semangat memperbaharui diri ini diteladani oleh Nabi Chengtang. Semangat itu terukir pada tempayan Raja Chengtang. Bila suatu hari dapat memperbaharui diri, baharuilah terus tiap hari, dan jagalah agar baharu selama-lamanya. Maka resolusi tahun baru yang paling mendasar adalah semangat dan komitmen memperbaharui diri. Meski hanya hal-hal yang sederhana, yang penting adalah komitmen dan konsistensinya. Selamat tahun baru Imlek 2573 Kungceli. Semoga segala harapan baik dapat terlaksana. Kung He Sin Si Wanse Rui. Salam kebajikan.